Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa yang membuat Chun Yi-won sang MC badass dari Nanomachine begitu kuat dan inspiratif? Di balik aksinya yang keren dan penuh strategi, Nanomachine menyembunyikan filosofi mendalam yang mungkin bisa kita pelajari dan terapkan dalam hidup. Dalam video kali ini, kita akan mendalami filosofi Chun Yi-won, mulai dari kegigihan baja yang pantang menyerah, pentingnya ilmu dan kebijaksanaan, balas dendam dan pengampunan, kepemimpinan yang bertanggung jawab dan menginspirasi, hingga dampak kemajuan teknologi bagi umat manusia. Siap menjalani filosofi Chun Yi-won dan belajar dari kebijaksanaannya? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lalu silahkan komen di bawah jika kalian memiliki saran atau kritik untuk video kali ini. Lalu jangan lupa komen dan bagikan videonya kalau kalian suka. Dan mari kita mulai petualangan filosofis dari Chun Yi-won. Di dunia penuh intrik dan pengkhianatan, Chun Yi-won bangkit dari abu untuk membalas dendam. Tapi perjalanannya tak hanya tentang balas dendam. Di balik aksinya yang memukau, tersembunyi filosofi mendalam yang bisa mengubah hidup kita. Kegigihannya yang luar biasa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dia menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan. Tapi kekuatan fisik saja tidak cukup. Chun Yi-won juga menekankan pentingnya ilmu dan kebijaksanaan. Dia selalu haus akan pengetahuan dan menggunakannya untuk menyusun strategi yang sangat jitu. Di tengah perjalanannya, dia dihadapkan pada dilema moral yang rumit, balas dendam atau pengampunan. Pilihannya akan menentukan masa depannya dan juga orang-orang di sekitarnya. Seiring waktu dia tumbuh menjadi pemimpin yang dihormati dan menginspirasi. Kepemimpinannya didasarkan pada rasa tanggung jawab, keadilan, dan kebaikan hati yang dia miliki. Di dunia yang penuh kemajuan teknologi, Chun Yi-won tak lupa mempertanyakan dampaknya pada manusia. Dia mengingatkan kita bahwa teknologi harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Jadi Sobat 100 Alur Cerita, apakah kalian siap untuk belajar filosofi Chun Yi-won untuk mengubah hidup kalian? Yuk kita coba tonton videonya sampai akhir. Mungkin kita akan mulai dengan dampak teknologi bagi manusia, karena hal inilah yang menjadi sentral terpenting dalam cerita Nanomachine atau Machine God. Bahkan di dunia nyata sendiri kita sangat membutuhkan hal ini. Teknologi nano dalam Nanomachine menghadirkan pertanyaan menarik tentang kemajuan teknologi dan dampaknya, di mana manhwa ini mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat digunakan untuk kebaikan dan keburukan, dan bagaimana pentingnya juga untuk digunakan secara bertanggung jawab. Chun Yi-won menggunakan teknologi nano untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuannya. Tapi apa benar ia bisa menjadi kuat hanya dengan bantuan nano? Nano hanyalah sebuah teknologi. Ia hanyalah sebuah mesin yang dibuat untuk membantu kehidupan seseorang. Tanpa orang yang benar, mungkin nano tidak akan berguna dan potensinya tidak akan keluar maksimal. Orang yang gagal menggunakan teknologi hanya akan menyia-nyiakan potensinya. Seperti orang yang memiliki banyak tangga tapi tak tahu cara menggunakannya. Teknologi yang biasa kita gunakan pun akan bergantung pada yang kita lakukan. Seperti handphone yang saat ini kalian pegang mungkin bisa membantu untuk mengubah hidup kalian menjadi lebih baik, tapi di saat bersamaan, hal itu juga malah bisa membuat hidup kalian menjadi lebih buruk karena penggunaan yang tidak benar. Seperti menonton film bokep atau bahkan bermain slot yang sangat-sangat merugikan diri kalian. Karena bahkan banyak orang yang hancur karena bermain slot di handphone yang saat ini kalian pegang. Chun Yi-won sendiri memiliki pemikirannya sendiri. Ia menggunakan teknologi secara maksimal sehingga semua hal bisa ia dapatkan. Yi-won tak segan untuk belajar terus-menerus dengan bantuan teknologi. Coba kalian bayangkan, seandainya Yi-won bermalas-malasan meski sudah memiliki teknologi nano. Apakah ia akan menjadi kuat atau hanya akan menjadi orang malas karena terlalu bergantung pada teknologinya? Ya mungkin dia gak ada bedanya dengan orang-orang yang tak bergerak dan menghabiskan waktunya untuk bermain medsos. Yi-won mungkin hanya akan fokus dengan pengetahuan dari nano saja, tanpa perlu ia melakukan bela diri tambahan atau memasukkan data baru yang ia dapatkan di perpustakaan secara terus-menerus. Yi-won selalu ditempa dengan usaha keras dari kecil, dan hal itulah yang membuat dirinya bisa menjadi lebih baik dibandingkan orang-orang lainnya. Nanomachine ini mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi harus selalu diiringi dengan tanggung jawab dan etika, di mana kita harus memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kepentingan umat manusia dan tidak membawa kerugian bagi diri sendiri. Selanjutnya ada kegigihan dan kerja keras yang luar biasa. Chun Yi-won memulai semuanya dari keadaan yang sulit dan penuh rintangan. Dia dikhianati, berusaha untuk dibunuh, dan bahkan memiliki tubuh yang sangat lemah karena dirinya mendapatkan kerugian akibat tidak diperbolehkan berlatih bela diri dengan benar oleh keluarganya. Namun dia tidak pernah menyerah pada mimpinya untuk menjadi kuat dan membalaskan dendam ibundanya yang ternyata telah dicurangi oleh keluarganya yang lain. Kegigihan Chun Yi-won terlihat dalam latihannya yang tanpa henti, bahkan di tengah rasa sakit dan kelelahan sekalipun.
Chun Yu-won selalu mencari cara untuk meningkatkan kemampuannya, baik melalui latihan fisik, mempelajari seni bela diri baru, maupun memanfaatkan teknologi nano. Kisah Chun Yu-won mengajarkan kita bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, kita dapat mencapai apapun yang kita inginkan, bahkan ketika dihadapkan dengan rintangan yang tampaknya sangat mustahil. Ketiga, ada pentingnya pengetahuan dan kebijaksanaan. Chun Yu-won tidak hanya fokus pada kekuatan fisik, tetapi dia juga memahami bahwa pengetahuan dan kebijaksanaan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Dia mempelajari berbagai seni bela diri dan strategi, serta sejarah dan juga budaya. Pengetahuannya yang luas membantunya untuk memahami situasi dengan lebih baik dan membuat keputusan yang sangat tepat. Dalam scenes awal kita diperlihatkan bahwa Chun Yu-won tidak berleha-leha ketika sudah memiliki nano. Ia tetap mempelajari banyak pengetahuan di perpustakaan dengan bantuan nano. Lagi-lagi Chun Yu-won memanfaatkan teknologi demi kepentingannya dan tidak hanya berdiam diri meskipun nano memiliki segudang pengetahuan dalam sistemnya. Kecerdasan dan kebijaksanaannya juga terlihat dalam kemampuannya untuk memanipulasi dan mengendalikan orang lain. Dia mampu menggunakan kata-katanya untuk mendapatkan informasi, meyakinkan orang lain untuk membantunya, dan bahkan mengalahkan musuhnya tanpa harus bertarung. Kisah Chun Yu-won menunjukkan bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup untuk mencapai kesuksesan. Pengetahuan dan kebijaksanaannya juga merupakan faktor penting yang perlu kita pertimbangkan dalam hidup. Lalu selanjutnya ada juga dilema antara balas dendam dan pengampunan. Chun Yu-won termotivasi untuk membalaskan dendam atas pengkhianatan dan kematian yang dialami ibunya di masa lalu. Dia ingin menghukum orang-orang yang telah menyakitinya dan keluarganya. Namun seiring waktu dia mulai mempertanyakan apakah balas dendam adalah solusi yang tepat. Dia melihat bagaimana balas dendam dapat membawa lebih banyak penderitaan dan hanya menciptakan lingkaran kebencian yang tidak berujung. Namun Chun Yu-won terus berkembang. Bahkan ketika ia melakukan balas dendam dan dirinya mengalami kerugian, ia pun langsung mengembangkan kemampuan berpikirnya. Chun Yu-won mungkin ingat dengan kata-kata dari Guardian Kiri yang berkata bahwa tidak masalah seseorang memiliki hati yang panas ketika berada dalam suatu hal yang membuatnya kesal. Tapi hal itu harus dibarengi dengan kepala dingin agar kita semua bisa berpikir dengan benar. Hati yang panas dan juga kepala dingin akan menjadi kunci dalam kehidupan. Kita akan selalu dihadapkan pada banyak hal yang mungkin bisa membuat kita kesal. Tapi tetap saja harus berpikir dengan jernih agar keputusan yang kita ambil tidak akan merugikan di masa yang akan datang. Chun Yu-won beberapa kali dihadapkan pada dilema moral yang sulit. Terkadang ia harus membunuh orang kuat dari kultusnya demi masalah amarahnya. Tapi di sisi lain, ia juga tidak bisa membunuh mereka begitu saja. Karena orang-orang kuat ini akan menjadi pondasi bagi kultus yang nanti akan diketuai oleh dirinya. Nano Machine akan menunjukkan bahwa balas dendam tidak akan selalu menjadi solusi yang tepat. Karena terkadang pengampunan dan rekonsiliasi dapat membuat jalan keluar yang lebih baik untuk mencapai kedamaian. Tapi jika semua itu tak sesuai dengan keinginan, maka Yu-won tak akan segan untuk membunuh semua musuhnya secara tidak manusiawi. Yang terakhir, Yu-won juga memiliki kepemimpinan yang bertanggung jawab dan inspiratif. Setelah berhasil melewati banyak hal, Chun Yu-won pada akhirnya menjadi pemimpin yang dihormati dan dikagumi oleh banyak orang. Dia menunjukkan kemampuannya untuk memimpin, menginspirasi, dan melindungi orang-orang di sekitarnya. Kepemimpinannya didasarkan pada rasa tanggung jawab, keadilan, dan kebaikan hati yang ia miliki. Dia selalu berusaha untuk membantu orang lain dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Chun Yu-won juga memiliki beberapa hal yang membuatnya sangat layak disebut sebagai pemimpin yang bijaksana. Yang pertama, kualitas kepemimpinan. Chun Yu-won ini menunjukkan kualitas kepemimpinannya yang luar biasa, seperti rasa tanggung jawab, keadilan, dan juga kebaikan hati. Kedua, ia melindungi orang lain. Dia selalu berusaha untuk melindungi orang-orang di sekitarnya dan menciptakan dunia yang sesuai dengan keadaan. Chun Yu-won ini menginspirasi orang lain. Dia menjadi panutan bagi orang lain dan menginspirasi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Keputusan yang dilakukan oleh Chun Yu-won juga sangat bijaksana. Dia selalu mempertimbangkan semua faktor sebelum membuat keputusan yang sangat penting. Contoh nyatanya, di Nano Machine kita melihat bagaimana Chun Yu-won memimpin pasukannya dengan berani dan strategis. Dia juga menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang telah bersalah padanya dan menawarkan mereka kesempatan untuk menebus kesalahan dengan sangat benar. Kesimpulannya, Nano Machine bukan hanya cerita tentang aksi dan petualangan, tetapi juga menyajikan berbagai hal filosofi mendalam yang dapat kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Chun Yu-won menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bekerja keras untuk mencapai mimpi kita, menggunakan pengetahuan dan kebijaksanaan dengan bijak, memilih jalan pengampunan dan rekonsiliasi, serta selalu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.
Mungkin segitu saja pembahasan dari video kali ini. Tapi bentar, jangan keluar dulu guys. Sebenarnya ini adalah cerita baru dari admin tentang filosofi atau jalan hidup dari beberapa karakter manhwa. Admin paham bahwa video kali ini sangat jauh dari kata sempurna, karena mungkin masih banyak hal yang terlewat dan terdengar cukup aneh juga. Jadi jika kalian punya kritik atau saran, silahkan komen di bawah agar admin bisa improve ke depannya. By the way, apakah kalian suka dengan cerita seperti ini, di mana kita fokus membahas satu karakter saja seperti video ini, tapi mungkin kedepannya akan lebih mendalam lagi dari karakter tersebut? Jangan lupa komen di bawah tanggapan kalian tentang video kali ini. Dan ya, mungkin segitu saja. Saya 100 Alur Cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.